Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan berinvestasi di Bareksa ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman udah cek di video-video sebelumnya kan aku udah pernah analisa mengenai Bareksa. Dan kita jatuh pada kesimpulan bahwa sebenarnya Bareksa itu merupakan platform investasi reksadana yang bagus dan aman ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini kita bakal langsung ke aplikasinya aja, yaitu Bareksa yang ini ya teman-teman. Yang ada logo gambar pohon warna hijau. Nah sebenarnya Bareksa ini adalah salah satu pionir dari APRD yang menjual reksadana ya teman-teman, seperti pionirnya dari Bibit, dari Ajaib. Bareksa ini udah mulai dari tahun 2013, sedangkan Bibit, Ajaib, dan kawan-kawan itu masih 2019 baru mulai masuk. Nah, tapi kenapa aku nggak pakai Bareksa? Kenapa aku kebanyakan naruh uangnya di Bibit? Nanti aku bakal jelasin ya teman-teman di video ini. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini. Bagi kamu yang belum daftar, kamu boleh coba buka akun dulu. Itu cukup simple ya teman-teman. Progresnya juga nggak gitu lama dan juga bisa dilakukan secara online. Nah, ini di halaman awalnya seperti ini ya teman-teman. Karena di sini aku masih belum punya investasi, maka di sini ada penawaran investasi sekarang. Produknya tuh ada macam-macam, ada reksadana, robo, SBN, emas. Cuma pastinya kita bakal berinvestasi reksadana. Kalau misalnya robo ini, sepertinya nanti robonya bakal merekomendasikan kita alokasi dari reksadananya, teman-teman. Cuma kalau misal kamu pengen beli manual, kamu juga bisa ke bagian reksadana ini ya, teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini adalah promo-promo yang berlaku. Kemudian di bawahnya lagi ada artikel ya, teman-teman. Kalau misal kamu pengen baca-baca artikel keuangan, nih boleh juga sih di sini ya, teman-teman. Di sini ada juga simulasi investasi. Ini kalau misalnya kamu investasi nanti dibandingin ya teman-teman. Kalau misalnya investasi sama nggak investasi beda berapa sih dananya. Contoh kalau misalnya saat ini kamu masih belum punya dananya 0. Terus kamu setiap bulan kamu masukin 1 juta rupiah. Nah nanti bisa dilihat kalau misalnya kamu taruh di deposito, uangmu hanya jadi 763 juta. Sedangkan kalau kamu taruh di reksadana, uang kamu jadi 1 miliar lebih ya teman-teman. Itulah kenapa aku selalu merekomendasikan untuk kita berinvestasi. Dan seperti yang kamu bisa lihat, pertumbuhan dari dana kita kan nggak lurus ya teman-teman, tapi eksponensial nih. Kamu lihat pertumbuhannya makin lama makin tajam ke atas ya teman-teman. Karena semakin aset kita besar, maka keuntungan hasil investasi kita juga bakal semakin besar. Contoh kalau misalnya kita cuma taruh 1 juta, 10% dari 1 juta mungkin kecil. Tapi kalau dana kita udah 1 miliar, 10 miliar, 10% dari angka tersebut udah besar banget ya teman-teman. Itulah kenapa aku suka banget dengan yang namanya investasi. Dan itulah kenapa kamu semakin awal investasi itu semakin baik. Aku pribadi investasi mungkin sekitar umur 18-19 itu aku masih nyesel ya teman-teman. Kenapa nggak aku mulainya lebih awal lagi. Nah kalau misalnya kita bagian transaksi, ini adalah transaksi yang kita udah lakukan ya teman-teman. Dan juga nanti kalau misalnya kita melakukan pembelian, nanti bakal masuk ke sini, yaitu dalam proses. Kalau kita ke bagian yang selesai ini transaksi yang sebelumnya udah pernah dilakukan. Ini aku kemarin udah coba-coba untuk ngebeli, tapi ini aku nggak transfer dananya ya teman-teman. Aku cuman coba untuk daftarin pembelian, tapi aku nggak masukin dana. Tapi kalau misal kamu lihat nih, di zaman-zaman dulu, di tahun 2019, aku udah pernah nyobain investasi di reksadana ini ya teman-teman. Nih kamu lihat, ada yang dari 7 Juli 2019, cuma waktu itu aku keluarin semua danaku dan aku pakai Bibit ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita ke bagian portofolio, ini adalah portofolio investasi yang kita miliki. Untuk saat ini karena aku udah keluarin semua investasiku, jadi total investasiku 0 ya teman-teman. Nanti baru kita bakal coba masukin dana. Nah untuk bagian bantuan ini adalah FAQ ya teman-teman, atau Frequently Asked Question, yaitu biasa pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Dan juga dengan baca-baca di sini mungkin kamu bakal lebih paham tentang investasi di reksadana ya teman-teman, khususnya investasi di Bareksa ini. Nah kalau misal kamu ke bagian akun, di sini kamu cuman bisa setting dan lain-lain ya teman-teman. Kamu juga bisa add fingerprint kalau misalnya kamu pengen loginnya lebih simple ya teman-teman. Dan Bareksa ini udah jauh lebih berkembang ketimbang dulu ya teman-teman. Beberapa tahun lalu 2019 itu masih belum ada fitur-fitur seperti ini. Oke, kita bakal langsung coba berinvestasi aja ya. Kita bakal klik investasi sekarang di sini. Nah di sini kita pengen masukin uangnya kemana? Nih kamu lihat ya, kamu bisa masukin ke reksadana, robo advisor, surat berharga negara atau SBN, dan juga emas. Nah di sini juga bisa beli emas ya teman-teman. Kali ini aku bakal masukin uangku ke reksadana. Kita bisa lihat bahwa reksadana di aplikasi Bareksa ini merupakan yang terlengkap ya teman-teman. Bisa kamu lihat itu reksadananya tuh ada banyak banget teman-teman. Ada 130 lebih. Dan kalau misalnya di Bibit, di Ajaib mungkin cuman puluhan, 50-an atau berapa. Ini ada 130 lebih. Makanya bisa dibilang Bareksa merupakan platform reksadana yang paling lengkap. Kelebihannya adalah pilihannya banyak, terus kamu bisa beli apapun. Kelemahannya adalah buat kamu yang investor baru, mungkin kamu bakal agak kesulitan buat milih reksadananya. Kalau misalnya di Bibit, itu kan mereka udah saring ya. Mereka pengen jual reksadana apa aja, itu udah mereka saring. Begitu juga dengan Ajaib dan yang lain-lain. Kalau di sini, ini lengkap banget, semuanya ada ya teman-teman. Nih kalau misalnya kamu lihat top 5 produk, nih kamu bisa lihat produk-produk tertinggi dari pasar uang, yaitu Sukor Invest Syariah, Cialianda Dana Kas, Sukor Invest Money Market Fund, dan seterusnya ya teman-teman.
Nah, kamu juga bisa membeli reksadana pendapat tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga indeks ya teman-teman. Nah, aku udah berkali-kali jelasin kalau misalnya kamu pengen investasi jangka pendek, maka akan lebih baik kamu menggunakan reksadana pasar uang. Kalau kamu investasi buat jangka menengah atau mid term, kamu sebaiknya pendapat tetap. Kalau misalnya buat long term, kamu sebaiknya pakai campuran atau saham ya teman-teman. Ini tujuannya apa? Kalau misalnya reksadana pasar uang, itu kan grafiknya selalu naik ke atas. Jadi kalau misalnya buat jangka pendek, kamu mau nyetor kapanpun, kamu narik kapanpun, kamu tetap bakal dalam keadaan portonya hijau ya teman-teman. Dan kalau pendapatan tetap itu kan biasanya grafiknya agak sedikit naik turun, tapi nggak sevolatil saham ya teman-teman. Kita ambil contoh aja trim dana tetap 2. Kalau misalnya kita lihat grafik 3 tahunnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya 5 tahun kan selalu naik juga ya teman-teman. Ini kita contoh ambil pendapatan tetap yang lain, yaitu syairnya pendapatan tetap. Nih kalau misalnya kita lihat 3 tahun kan grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nah tapi kalau misalnya buat jangka pendek ini kurang tepat juga karena bakal ada drawdown sedikit nih. Misalnya contohnya seperti ini, tiba-tiba drawdown sedikit. Nah tapi kalau misalnya kamu pengen beli Sukor Invest Stable Fund, ini boleh juga. Ini adalah reksadana pendapat tetap tapi rasanya seperti pasar uang teman-teman. Karena kalau kamu lihat grafiknya tuh selalu naik kayak gini. Tapi returnnya setara dengan return reksadana obligasi atau reksadana pendapat tetap lainnya. Makanya biasa aku suka beli Sukor Invest Stable Fund. Nah kalau misalnya saham, kamu bisa lihat kalau misalnya saham itu kan volatilitasnya tinggi banget ya. Bisa naik banget, turun banget. Tapi kalau misalnya jangka panjang tetap biasanya akan naik ya teman-teman. Makanya kalau misalnya pengen investasi saham itu lebih bagus buat yang long term. Nah seperti biasa aku bakal beli Sukor Invest Stable Fund karena ini lumayan jagoannya aku ya teman-teman. Kita tinggal pencet beli di sini. Nah kemudian di sini kita tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kita beli ya teman-teman. Di sini kamu juga bisa klik lihat promo yang tersedia. Nah ini ada banyak banget promonya. Nah promo ini beda-beda. Ada yang ketentuannya buat 1 miliar, 500 juta, 250 juta, 125 juta. Kali ini karena kita cuman bakal coba, maka aku cuman bakal masukin 1 juta rupiah ya teman-teman. Nah jadi aku tinggal masukin 1 juta. Kemudian aku aktifkan promo yang 1 juta tadi. Nah, kita tinggal pencet pilih di sini ya. Nanti kita bakal dapat cashback reksadana 50.000. Lumayan ya teman-teman, kita dapat uang 50.000 gratis tanpa kita ngapa-ngapain. Berikutnya tinggal saya setuju. Terakhir kita tinggal pencet order sekarang. Nah, di sini kalau misal kamu transaksi dari jam 12 sampai jam 1 siang, kamu akan diprosesnya di hari itu. Tapi kalau misalnya kamu transaksi lewat jam 1, kamu bakal diprosesnya di hari berikutnya ya teman-teman. Misal kamu hari Senin, terus kamu jam 2 belinya. Nanti harganya bakal ikutin di hari Selasanya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet saya mengerti. Kamu juga boleh matiin. Kamu pencet jangan tampilkan lagi kalau misal kamu udah tahu ya teman-teman. Nah berikutnya adalah metode pembayaran. Inilah alasan kenapa aku berhenti menggunakan Bareksa teman-teman. Yaitu kalau misal kita menggunakan Bareksa, pembayarannya itu masih kurang cocok buat aku teman-teman. Dimana kamu harus pakai OVO atau link aja supaya nggak ada biaya. Tapi kalau misal kamu pakai virtual account, ada biayanya teman-teman, yaitu Genius nih 3.100, CIMB 3.100, 3.100, BNI, BCA. Dan seperti biasa, aku kan selalu melakukan pembelian menggunakan BCA virtual account. Nah, karena dari Bareksa ini pembayaran yang kurang cocok buat aku, itulah kenapa waktu itu aku berhenti menggunakan Bareksa ini. Tapi bukan berarti Bareksa ini platformnya jelek, atau Bareksa ini nggak aman, atau scam, atau penipuan. Nggak ya teman-teman. Bareksa ini hanya pembayarannya kurang cocok sama aku, makanya aku tidak menggunakan Bareksa dan waktu itu aku pindah ke Bibit. Tapi buat kamu, kalau misal kamu cocok dengan metode pembayaran seperti ini, ya nggak masalah juga sih kalau kamu investasi di Bareksa. Karena Bareksa ini udah tergolong aman juga ya teman-teman. Nah, tapi yang terakhir, kamu bisa menggunakan bank transfer dengan gratis biaya. Cuma ribetnya adalah kamu harus melakukan secara manual. Nanti kamu bakal disuruh submit screenshot tahu aku ya teman. Kita bakal coba menggunakan bank transfer aja ya. Nah di sini kamu lihat bisa. Nah di sini kamu bisa lihat biaya pembelian dan pembayarannya gratis. Total pembayaran 1 juta rupiah. Nah tapi kita harus melakukan transfer bank secara manual ya teman-teman. Kalau kamu baca ketentuan di sini, kamu diminta untuk cantumkan nomor invoice pada berita transfer kamu, pastikan jumlah transfer sesuai dengan nominal total pembayaran, upload bukti pembayaran kamu untuk kemudahan proses verifikasi. Jadi kita tinggal pencet X di sini, kemudian kita pencet bayar sekarang ya teman-teman. Nih jadi kamu harus melakukan transfer ke nomor rekening ini dengan total pembayaran 1 juta dan kamu harus dimasukin kode ini ke dalam berita ya teman-teman. Nah itulah kenapa aku kurang suka dengan metode ini, karena jujur cukup ribet buat aku ya teman-teman. Tapi kalau misal kamu nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa juga sih kalau kamu investasi di Bareksa. Jadi kita tinggal salin nomor rekening ini, kemudian kita bakal buka aplikasi BCA kita, kemudian kita login seperti biasa. Nah kemudian di sini kita harus ke bagian M transfer, kemudian
daftar transfer antar rekening ya teman-teman. Kemudian kita harus masukin rekeningnya tadi dulu. Kita paste di sini angkanya, kemudian kita pencet send. Nah, di sini kita bakal dikasih nomor rekening ini. Jadi kita tinggal centang, kemudian kita pencet send, kemudian kita masukkan PIN kita seperti biasa ya, teman-teman. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK di sini. Nah, di sini artinya kamu udah berhasil meng-add nomor rekening tersebut. Berikutnya kamu tinggal pencet transfer antar rekening di sini. Kemudian kita tinggal pilih ke rekening yang tadi kita baru add ini ya, teman-teman. Jumlah uangnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian jangan lupa untuk kita masukkan nomor invoice ini ke dalam beritanya. Jadi kita pencet salin di sini. Kemudian kita beritanya kita paste nomor invoice tersebut. Kemudian kita pencet OK ya teman-teman. Lalu kita pencet send di sini. Nah, pastikan semuanya ini benar dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kamu masukin beritanya supaya nanti bisa mempermudah proses verifikasinya. Dan juga jangan sampai salah, ini kamu masukinnya ke reksadana pendapat tetap Sukor Invest Stable Fund ya teman-teman. Kamu tinggal pencet OK di sini. Terus kita bakal masukin PIN seperti biasa ya teman-teman. Nah, kalau udah kita pencet OK. Dan terakhir kita jangan lupa untuk men-screenshot ini teman-teman. Karena nanti kita perlu submit ini ke aplikasi Bareksanya. Kita tinggal pencet OK. Kemudian kita kembali ke aplikasi Bareksa. Nah, di sini kamu bakal upload bukti pembayaran ya teman-teman. Kamu tinggal pencet ini. Kemudian kamu pilih dari galeri. Kemudian di sini Bareksa bakal minta izin untuk mengakses galeri kamu. Kamu tinggal pencet allow ya teman-teman. Nah, di sini aku udah memilih screenshot yang tadi. Nah, kalau misal udah gini, kamu tinggal pencet konfirmasi pembayaran, teman-teman. Nah, berikutnya bakal ada laporan bukti pembayaran diterima. Pembayaran reksadana berhasil dikirim dan akan segera diverifikasi oleh tim Bareksa. Kalau misalnya kita pencet ke lihat detail transaksi, di sini kita udah ada reksadana yang kita order ya teman-teman. Nih, Sukor Invest Stable Fund dan masih dalam tahap menunggu verifikasi. Bukti pembayarannya udah diterima yaitu pada hari ini 5 Maret 2022 jam 8.35. Ini jamnya agak beda karena aku sedang berada di Cina ya teman-teman. Jadi 1 jam lebih cepat. Nah, berikutnya kita tinggal perlu tutup ini. Dan kalau misalnya sekarang kita ke bagian transaksi ini, kita sekarang udah memiliki transaksi yang dalam proses ini ya teman-teman, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Transaksi pembelian 1 juta rupiah. Namun sedang diverifikasi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cara untuk berinvestasi di Bareksa ini teman-teman. Emang stepnya lebih panjang, agak lebih ribet dikit. Itulah kenapa aku kurang suka untuk berinvestasi di sini. Tapi kalau misal kamu pengen investasi di sini, ini nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya aman. Cuman metode pembayaran aja mungkin agak lebih ribet sedikit ya teman-teman. Cuma kalau kamu nggak masalah dengan itu, ya nggak apa-apa kamu invest di sini aja. Karena di sini lebih lengkap pilihannya juga. Bahkan di video sebelumnya aku udah pernah tunjukin bahwa websitenya Bareksa itu merupakan salah satu yang terlengkap ya. Kamu bisa cek berbagai macam jenis reksadana di situ. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kamu lebih ngerti tentang investasi di Bareksa. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kamu bisa cek ke bagian playlist di channel ini ya teman-teman. Di sini aku udah bikin playlist. Ini isinya berbagai macam platform investasi yang udah aku review. Jadi sebelum kamu mulai investasi, kamu pelajari dulu platformnya. Kemudian kalau misal kamu pengen investasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi di video ini. Supaya kamu bisa dapat bonus, nanti bisa buat menambah portofolio kamu. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.